Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Khairi Asim dengan NIM 2388010024 dari kelas 5A. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai simulasi perhitungan JST backpropagation. Jadi, alur algoritma backpropagation itu dimulai dari inisialisasi bobot awal, kemudian lanjut ke tahap feed forward, kemudian lanjut ke menghitung error. Setelah menghitung error, kalau misalkan dia sesuai, maka langsung selesai. Dan jika tidak sesuai, maka dia lanjut ke tahap backpropagation. Kemudian perbarui nilai tiap bobot dan bias baru. Kemudian hasil dari itu dihitung lagi untuk errornya. Dan jika sesuai, maka nanti program selesai. Dan jika tidak sesuai, maka balik lagi ke tahap feed forward gitu. Nah, jadi flowchart ini tuh menunjukkan alur algoritma backpropagation dengan dua pengecekan error gitu. Setelah feed forward dan setelah update bobot, proses akan terus berulang sehingga mencapai threshold yang diinginkan. Nah, untuk yang di sini kita pakai dari dataset customnya. Sebentar, dataset custom itu 0,23, 0,23, kemudian 0,88, dan untuk targetnya itu 0,24. Di sini 0,10 dan di sini 0,88 dan ini 38. Nah, untuk neuron tersebutnya 2 dan untuk hyperparameternya itu learning rate-nya 0,2, epochnya 2. Nah, selanjutnya bobotnya itu random. Nah, di sini arsitektur jaringan di X1 X2 itu, nah yang lingkaran-lingkaran ini tuh disebutnya neuron gitu. Jadi di dalam sistem ini ada tiga layer. Nah, ada layer input. X1 X2 ini merupakan layer input dan hidden layer ini merupakan H1 H2 ini merupakan hidden layer dan output layer adalah hasilnya. Jadi garis-garis yang menghubungi ini tuh terhubung dengan bobotnya masing-masing gitu. Jadi setiap garis itu mempunyai bobotnya masing-masing. Nah, di sini di hidden layer terdapat bias gitu. Jadi nilai di bawah neuron dan output adalah nilai bias gitu. Jadi nilai bias itu em, nilai yang dapat nanti bakalan berpengaruh gitu. Nah, kemudian ini kita pakai EPO 1 data satu. Nah, kemudian ambil data dan bobot saat ini. Sebentar. Kita belum jalan di sini. Nah, jadi X1 itu bakalan ke H2, X1 itu bakalan ke H1 gitu, X2 ke H1, X2 ke H2 gitu, sesuai dengan garisnya. Nah, dari sini kita langsung ke outputnya gitu. Jadi ini tuh bakal masuk ke sini dan jika kalau misalkan ini balik lagi sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Oke, kita mulai simulasinya. Tampilkan semua langkah. Langkah pertama itu ambil data bobot saat ini. Jadi yang data yang kita punya itu data inputnya itu X1 merupakan 0,23 dan X2 itu 0,88. Sedangkan targetnya itu adalah 0,24 gitu. Dan pertama itu kan kita kan ke input layer. Nah, input layer menuju ke hidden layer. Jadi bobot inputnya itu kan yang di situ ada 0,1 min 0,133 dan untuk H2-nya itu bobot pertamanya itu min 0,498. Sedangkan untuk yang kedua itu adalah min 0,234 dan 0,449. Nah, di sini ada bias hidden-nya. Jadi bias hidden nanti kita hitung juga. Jadi di bias hidden di H1 H2 itu di H1 sendiri ada 0,684 dan H2 min 0,741. Sedangkan di bobot hidden kan setelah ke hidden kita kan ke output. Nah, di output sini ada bobotnya. Di bobot H1 itu 0 min 0,939 dan H2 min 0,636. Sedangkan bias outputnya itu adalah 0,876. Sedang setelah itu kita hitung net input hidden layernya. Jadi dengan disimbolin Z. Nah, sigma.
bobot dikali input ditambah bias gitu. Jadi untuk H1 sendiri itu min 0,133 untuk bobotnya dan dikali X1-nya itu 0,23. Dan begitu pula untuk ini X2-nya. Jadi habis itu ditambah min 0,234 untuk bobotnya dan dikali 0,88 untuk X2-nya gitu. Nah, nah kemudian ditambah biasnya itu sesuai dengan di yang sudah ditentukan gitu. Jadi di sini kita dapat hasilnya sebegini dan hasil akhirnya itu 0,44704. Untuk neuron 2 sendiri itu sama aja, cuman kita menggunakan bobot yang kedua ini. Nah, kemudian setelah itu langkah ketiga adalah hitung output hidden layer untuk aktivasi gitu. Nah, jadi di rumus ini kita menggunakan rumus sigmoid namanya yang dilambangkan dengan E. Nah, jadi satu per satu ditambah ini E pangkat ZH. Jadi hasil dari net input kita pakai untuk mencari hasil aktivasinya. Jadi untuk H1 hasil aktivasinya itu 0,60994 dan H2 itu 0,38703 gitu. Jadi fungsi aktivasi sigmoid itu mengubah net input menjadi nilai antara 0 dan 1 gitu. Nah, ini tuh output dari hidden layer gitu. Nah, setelah dari hidden layer kita menuju ke nilai output gitu. Nah, di nilai output dengan dilambangkan Z itu hasil dari bobot eh, output dikali hasil dari bobot output dikali nilai ini aktivasi ditambah biasnya gitu. Jadi 0,932 untuk bobotnya 0,932 mana? Ini 39 di sini. Salah, saya salah baca. Nah, di sini untuk hasilnya itu 0,099. Nah, ditambah min 0,636 dikali 38703 ditambah 0,876. Nah, kemudian hasilnya mendapatkan seperti ini. Dari hasil ini kita mendapatkan rumus prediksinya nih. Jadi rumus prediksinya yaitu adalah 0,51425. Jadi output layer itu menerima nilai dari hidden layer. Jadi kan tadi kan ada input layer, kemudian setelah dari hidden layer itu bakalan menuju output gitu. Nah, kemudian langkah 5 itu kita itu menghitung errornya gitu dengan menggunakan rumus mean square error. Nah, jadi akar Y dan hasil prediksi dari nilai tadi dipangkat 2 dikuadratkan. Nah, mendapatkan hasil errornya adalah 0,03761 gitu. Jadi hasil error itu tuh nunjukin seberapa jauh prediksi kita dengan target sebenarnya. Semakin kecil errornya, maka semakin baik begitu. Nah, untuk langkah ke-6 hitung delta output. Nah, delta outputnya itu adalah gini menggunakan rumus ini. Nah, setelah jumlahkan dengan Y tadi, Y itu ini ya, apa namanya? Nilai input Y dan Y ini tuh hasil dari prediksinya. Kemudian didapatkan dengan nilai min 0,06851 untuk delta outputnya. Nah, jadi delta output sendiri itu menunjukkan bahwa gradient error di output layer ini adalah turunan dari error terhadap net output dengan mempertimbangkan derivatif sigmoid. Nah, langkah ketujuh itu ada hitung delta hidden. Nah, jadi setelah menghitung delta output, kita menghitung juga delta hiddennya nih. Nah, dari delta hidden sendiri itu kita memakai neuron H1 dan neuron H2. Nah, di neuron H1 dan neuron H2 ini tuh hasil dari delta output. Nah, dan ini tuh dari bobot H1 atau bobot H2. Dan ini tuh AH itu merupakan AH itu merupakan hasil dari aktivasinya. Aktivasi H1 dan aktivasi H2 gitu. Jadi
kemudian dikalikan satu dikurangi hasil dari aktivasi gitu. Nah, didapatkan H1 dari delta hidden H1 itu 0,01530 dan delta hidden H2 itu 0,01034. Jadi delta hidden itu dihitung dengan backpropagation mengalirkan nilai error dari output layer kembali ke hidden layer. Setiap neuron itu hidden mendapatkan porsi error berdasarkan bobotnya. Jadi dia tuh pertama kan kita ini dari nilai input menuju ke nilai hidden, kemudian ke output gitu. Nah, tapi kita balik lagi nih dari output itu menuju nilai aktivasi lagi atau hidden. Nah, kemudian dari hidden itu balik lagi ke nilai input gitu. Dihitung terus sampai iterasinya selesai gitu. Nah, terus langkah ke-8 itu hitung perubahan dari bobot dan perubahan dari bias gitu. Jadi hidden ke output gitu. Nah, dengan learning rate 0,2, maka hasil yang didapatkan adalah gini, untuk perubahan nilai gradien pada H1 itu merupakan min 0,00836, sedangkan H2 itu min 0,00530. Nah, kemudian kita hitung juga bias outputnya lagi. Nah, dari bias output ini kita pakai learning rate dikalikan dari hasil dari apa ini, hasil dari hitung delta output, maka hasilnya adalah 0 min 0,01370. Nah, sedangkan input ke hidden untuk input ke hidden itu kita memakai learning rate, kemudian hasil dari ini delta hidden dan X input. Nah, jadi neuron H1 itu karena bobotnya ada dua, jadi kita hitung dua kali gitu. Nah, untuk bobot pertama dari H1 itu mendapatkan nilai 0,00070, sedangkan untuk bobot kedua itu mendapatkan nilai 0,00269 gitu. Nah, sedangkan untuk H2 itu bobot pertamanya mendapatkan 0,000048 dan untuk bobot keduanya mendapatkan nilai 0,00182. Nah, setelah itu kita menghitung bias bias hidden itu menggunakan learning path dan delta hidden. Delta hiddennya dan didapatkan hasil 0,00306 untuk H1 dan H2-nya itu 0,00207 untuk bias hiddennya gitu. Nah, jadi gradien ini tuh menunjukkan seberapa besar dan arah mana bobot yang harus diubah. Learning rate mengontrol ukuran langkah perubahan. Nah, jadi begitu. Jadi gradien itu fungsinya itu untuk menentukan arah mana bobot yang harus diubah. Sedangkan learning rate bertujuan untuk mengontrol ukuran langkah perubahan gitu. Nah, sedangkan kemudian hasilnya itu diupdate jadi menggunakan rumus ini bobot baru sama dengan bobot lama ditambah delta bobot gitu, perubahan dari bobot. Nah, jadi untuk H1 itu nilai outputnya itu dari yang tadinya 0,93876 min, kemudian kita mendapatkan perubahan 0,00836, maka hasilnya adalah ini. Jadi dia semakin mengecil gitu. Nah, sedangkan untuk H2 itu dia sama semakin mengecil untuk ininya. Jadi nilai errornya itu semakin mengecil gitu. Nah, sedangkan input hidden mengalami perubahan pada bobot pertama itu dia mengalami pertambahan gitu. Jadi 0,13243 ini dia mengalami pertambahan untuk cari nilai kedekatan dari errornya gitu. Nah, untuk H1, H2, H3 dan kemudian bias juga dia mengalami perubahan. Nah, bias output, bias H1, bias H2 dan dengan nilai barunya 0,86213 gitu. Jadi setelah dihitung gradiennya, bobot dan bias diperbarui dengan menambahkan nilai delta ke nilai lama. Nah, jadi inti dari pembelajaran backpropagation itu seperti itu. Nah, di sini kita baru epoch 1 dan epoch 2
Sama caranya seperti itu dengan eh, dan di sini untuk nilai barunya itu, nah dia 93876. Berarti kita mengambil dari ini ya, 98376 98376, terus ini min 63620, terus mengambil perubahan sebesar ini, jadi dia makin mengecil, dia ini juga makin mengecil. Dan untuk inputnya dia tidak mengalami perubahan karena udah stabil. Nah, dan di sininya dia mengalami ini apa, pembesaran gitu karena ditambah. Dan ini juga tidak mengalami perubahan untuk W1-nya, W1H2, bobot H1, bobot 1H2-nya. Nah, dan untuk bobot 2H2 itu dia juga mengalami pertambahan yang dimana hasilnya 0,45193, dan biasnya itu dia mengalami penurunan untuk menjadi 0,85542. Dan untuk bobot bias H1-nya itu dia mengalami penaikan, dan bobot bias H2-nya itu mengalami eh, penaikan juga, jadi menjadi min 0,73768. Nah, jadi kesimpulannya itu dengan konfigurasi jumlah datanya ada 2 dan learning rate-nya 0,2 dan neuron tersembunyi 2 dan epochnya ada 2, maka bobot akhir yang didapatkan itu H1-nya itu untuk bobot 1 itu min untuk input hiddennya itu inilah hasilnya itu min 0,13314. Terus ininya untuk bobot keduanya itu di H1 itu min 23434, dan H2-nya bobot 1 itu min 0,49786, dan di ini ya 0,44943. Dan di hidden di dan di bias hidden-nya itu 0,68389, dan untuk bias hidden 2 itu min 0,74081, dan hidden outputnya itu min 0,93876 dan min 0,63620, dan bias outputnya itu 0,87584. Jadi kesimpulannya itu simulasi perhitungan berproses telah selesai gitu. Nah, maka hasil akhir yang didapatkan adalah seperti ini gitu. Mungkin sekian dari saya. eh, Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan gitu. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.